Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ete Zakiah dengan NIM 19080706060. Di sini saya akan menyampaikan langkah kerja percobaan sederhana reaksi oksidasi pada bahan pangan. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan gelas sebanyak 6 buah. Selanjutnya, menambahkan 100 ml air ke dalam masing-masing gelas tersebut. Dilakukan pelabelan pada masing-masing gelas. Dibutuhkan ada 5 jenis. Yang pertama ada larutan gula, larutan garam, larutan asam sitrat, larutan asam asetat, dan larutan asam askorbat. Larutan gula dibuat dengan cara menambahkan 1 sendok teh gula pasir ke dalam 100 ml air, kemudian dihomogenkan. Tambahkan 1 sendok teh garam dapur ke dalam 100 ml air, kemudian dihomogenkan. Larutan yang ketiga yaitu larutan asam asetat. Tambahkan 1 sendok teh asam asetat ke dalam 100 ml air, lalu dihomogenkan. Terakhir, pembuatan larutan asam askorbat dilakukan dengan cara menambahkan 1 sendok teh ekstrak vitamin C ke dalam 100 ml air, dihomogenkan dengan cara diaduk. Setelah semua larutan selesai dibuat, langkah berikutnya yaitu menyiapkan sampel dengan cara membersihkan sampel berupa kentang, terong, dan juga pisang. Pertama-tama kupas kentang hingga bersih, lalu setelah itu kentang dipotong menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang kurang lebih sama. Lakukan hal yang sama pada terong dan juga pisang. Setelah semua bahan dipotong, langkah selanjutnya yaitu memasukkan potongan bahan berupa kentang, terong, dan juga pisang ke dalam masing-masing gelas yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian, gelas tersebut didiamkan selama kurang lebih 15 jam. Setelah didiamkan selama kurang lebih 15 jam, sampel dikeluarkan dari rendaman untuk diamati perubahannya. Dilakukan pengamatan terhadap sampel tersebut. Selanjutnya yaitu data pengamatan. Data pengamatan sudah tertera pada slide atau pada video ini, bisa dilihat sendiri. Lanjut langsung ke pembahasan. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui reaksi oksidasi pencegahan pencoklatan pada bahan pangan. Reaksi oksidasi pada bahan pangan bisa mengakibatkan kerusakan mutu pada makanan yang berupa munculnya aroma yang tidak disukai, berubahnya warna makanan menjadi kurang menarik, rusaknya sebagian zat gizi seperti vitamin, dan terbentuknya senyawa-senyawa baru yang membahayakan kesehatan. Proses pencoklatan pada bahan makanan dapat dibagi menjadi 2 reaksi utama, yaitu pencoklatan enzimatis dan pencoklatan non-enzimatis. Reaksi pencoklatan enzimatis adalah proses kimia yang terjadi pada sayuran dan buah-buahan oleh enzim polifenol oksidase yang menghasilkan pigmen warna coklat atau melanin. Proses pencoklatan enzimatis memerlukan enzim polifenol oksidase dan oksigen untuk berhubungan dengan substrat tersebut. Proses browning enzimatis disebabkan karena adanya aktivitas enzim pada bahan pangan segar, seperti pada susu segar, buah-buahan, dan sayuran. Enzim fenolase aktif pada kisaran pH 3 sampai 8,5 dan optimal pada pH 7. Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi laju oksidasi, yaitu jumlah oksigen, derajat ketidakjenuhan, asam lemak dalam minyak, dan adanya antioksidan. Karena dampak negatif dari reaksi oksidasi pencoklatan enzimatis ini, maka dilakukan upaya untuk mencegahnya. Pencegahan pencoklatan enzimatis dapat dilakukan dengan cara mengurangi kontak langsung dengan oksigen. Pengurangan oksigen dalam rendaman air mencegah reaksi pencoklatan, karena air dapat membatasi jumlah oksigen yang kontak dengan jaringan sampel buah dan sayuran. Berdasarkan hasil pengamatan, perendaman sayuran ternyata dapat memperlambat reaksi pencoklatan enzimatis. Cara penghambatan fenolase juga dapat menggunakan NaCl dan larutan gula. Campuran antara NaCl atau larutan gula dan asam klorogenat serta fenolase dari sampel akan menghambat enzim yang dihasilkan oleh sayuran atau buah-buahan. Perlakuan ini menyebabkan pembentukan senyawa dapakrometionin yang berwarna coklat akan berkurang. Berdasarkan hasil pengamatan, kentang tanpa perlakuan hanya mengalami sedikit perubahan warna dan tekstur. Sedangkan menurut literatur, seharusnya kentang yang tanpa perlakuan memiliki warna paling coklat karena kontak sampel dengan oksigen sangat besar. Sedangkan untuk sampel dengan perlakuan urutan warna dari yang paling coklat ke tidak coklat yaitu larutan garam, kontrol, larutan asam asetat, larutan asam sitrat, larutan gula, air murni,
dan yang terakhir larutan asam askorbat. Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat bahwa asam askorbat merupakan anti browning terbaik untuk kentang dibandingkan yang lainnya. Sedangkan untuk terong, urutan warna dari paling coklat yaitu kontrol, larutan asam asetat, larutan asam askorbat, larutan asam sitrat, larutan garam, dan yang terakhir larutan gula. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan teori yang menyatakan bahwa terong tanpa perlakuan memiliki warna paling coklat. Begitu pula pada sampel pisang. Sementara itu untuk sampel pisang secara berurutan dari yang paling coklat adalah kontrol, air murni, air gula, larutan asam asetat, larutan garam, larutan asam askorbat, dan yang terakhir larutan asam sitrat. Perendaman dengan air garam dilakukan untuk mencegah sampel buah dan sayur agar tidak kontak dengan oksigen sehingga tidak terbentuk senyawa polifenol oksidase. Larutan gula berfungsi untuk menghambat terjadinya pencoklatan enzimatis karena larutan gula dapat memberikan lapisan atau mantel sehingga mencegah permukaan buah dapat kontak dengan oksigen. Larutan gula dapat menurunkan pH lingkungan sehingga enzim PPO ini menjadi inaktif. Semakin tinggi konsentrasi pemanis dalam suatu larutan menyebabkan pH menurun. Hal ini disebabkan karena gula mempunyai sifat cooling effect. Asam askorbat bertindak sebagai antioksidan karena oksigen akan mengoksidasi askorbat bukan senyawa fenolik sehingga dapat menghambat atau menurunkan terjadinya reaksi pencoklatan pada percobaan ini. Pada percobaan ini, asam askorbat yang digunakan adalah serbuk minuman ekstrak vitamin C. Asam sitrat merupakan agen pengkelat. Asam sitrat menghambat terjadinya pencoklatan karena dapat mengkompleks ion tembaga yang dalam hal ini berperan sebagai katalis dalam reaksi pencoklatan. Selain itu, asam sitrat juga dapat menghambat pencoklatan dengan cara menurunkan pH seperti halnya pada asam asetat sehingga enzim PPO menjadi inaktif. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dan yang sudah diuraikan pada pembahasan, dapat disimpulkan bahwa reaksi oksidasi pada bahan pangan terjadi ketika suatu bahan terpotong sehingga enzim polifenol yang ada di dalamnya bereaksi dengan oksigen. Pencegahan reaksi pencoklatan enzimatis dapat dilakukan dengan mengurangi kontrol dengan oksigen. Pengurangan reaksi dengan oksigen dilakukan dengan cara merendam bahan pada air atau larutan zat anti browning. Air murni, larutan gula, larutan asam asetat, larutan garam, larutan asam askorbat, larutan asam sitrat digunakan sebagai zat anti browning pada bahan pangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.